الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Al-Ayah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Karanganyar, Bapak Prayitno SPD MPD, yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Tamam SPDI, yang kami harap pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan Ketua Panitia. Acara keempat, Iqrar halal bihalal yang nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari guru dan akan diterima oleh Bapak Kepala SMP Negeri 2 Karanganyar. Acara kelima, hikmah halal bihalal. Yang keenam adalah ramah tamah, dan yang terakhir penutup. Baik, hadirin yang kami hormati, kita awali untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita membaca kitab untuk membuka acara pagi hari ini. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li talabil barakah wa li hadiyah wa ala kalimatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan umul kitab tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Turyono SAG. Kepadanya kami persilahkan.
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari mulai tanggal 21 Ramadan itu biasanya bawa bor sampai sekarang masih Pak, di tempat saya masih bawa bor keliling anak-anak kecil itu malam tanggal selikur ya. Jadi mengingatkan 10 akhir bulan Ramadan. Gak tahu kalau di sini lakukan enggak? Ada yang senang kan anak kecil kan obor-oboran. Itu kan mengingatkan malam tanggal 10. Lah kemudian kenapa sih orang itu menyebutnya mau puasa? Kan siang Ramadan kok puasa itu dari mana itu kata puasa itu? Jawabannya semua orang kata itu. Coba ada orang mengatakan beca itu apa? Berabe tapi beca topong dicopot kelompok nggak ada. Itu karena tidak ada wajah orang desa itu, orang Jawa itu. Puasa itu dari bahasa Jawa dulu namanya akusa. Jadi akusa itu diambil dari kata yang dilakukan itu yang menuju moksa. Yang jelas kata puasa itu sama yang hakikatan artinya dengan orang yang dilakukan biasa orang Jawa. Orang Jawa itu biasanya ahli tirakat Bu, Bapak Ibu ya. Orang Jawa ahli tirakat, semua itu puasa semua. Tirakatan, puasaman itu semua orang Jawa itu. Maka ketika Islam datang ke Indonesia tidak begitu kan ya, cuma bahasanya saja. Ramadan diganti puasa, enaknya ngomong. Akusa itu moksa. Jadi kaum Brahmana ketika mau moksa itu mengganti alam lain, namanya akusa. Jangan ngerti nggak namanya yang sering di tahun berapa itu ya, ada yang santan Pajajaran. Ada nggak guru yang pernah kesana itu Pajajaran itu nggak ada bekasnya? Kerajaan Pajajaran nggak ada bekasnya. Itu termasuk moksa. Prabu Siliwangi itu kalah dihantam dengan Fatahila. Fatahila itu menantunya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati siapa? Cucunya Prabu Siliwangi. Jadi ketemunya buyut ini Fatahila Prabu Siliwangi daripada perang kalah buyutnya tak moksa. Ini akusa sama. Jadi puasa itu sama menghilangkan tidak makan, tidak minum dan tidak menyentuh perempuan. Sama dengan, jadi tidak begitu, artinya tidak dalam hakikatnya tidak begitu. Jenengan yang sudah biasa ke laut Patangan, ada nggak yang sering ke laut Patangan? Laut Patangan yang di sana di Pandan ini siapa itu? Nyai Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Siapa beliau itu? Kanjeng Ratu Kidul adalah anaknya Prabu Siliwangi. Itu juga moksa. Dan ini hanya menyinggung arti kata akusa puasa itu di situ.
Jadi orang Jawa itu banyak sekali mengartikan sesuatu. Coba orang biasa lebaran, ya lebaran, lebar, labur, terus lebur, lebar. Itu kan enak, kata-katanya itu kan hanya otak-atik kadang-kadang aja. Perlu sebenarnya kata semuanya. Jadi ini hikmah yang bisa kita ambil dari puasa itu apa? Selama kita dalam mencapai titik puncak kesuksesan, hampir rata-rata semua melalui gerakan puasa. Dan yang namanya puasa siang itu adalah aturan yang sudah lama. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi semua dari Yahudi, Nasrani, termasuk Hindu, Buddha, Konghucu, semua itu puasa dengan macam-macam cara sendiri-sendiri. Ya, ternyata semua adalah mengalami masa proses pendadaran ketika mencapai titik puncak kesuksesan itu melalui tirakat puasa. Pokoknya orang Jawa itu ahli-ahli semua. Ahli itu yang biasanya kalau pondok pesantren Tegalrejo itu merowok. Merowok itu apa? Jadi makan meninggalkan nasi semua. Nasi namanya merowok. Kalau yang tidak makan yang ada lauknya, tidak ada apa, mutih. Mutih itu. Alhamdulillah saya pernah melaksanakan, Bapak Ibu, saya itu 21 hari mutih. Jadi hanya makan nasi putih dan air putih. Alhamdulillah. Ya kuat. Ternyata manusia sebenarnya ya, Bapak Ibu, ketika di dalam puasa itu keinginannya banyak sekali. Banyak sekali. Ada kolak, apa nih, susu, ada macam-macam. Yang dimakan jadi segitu aja. Ternyata makanya hikmah yang pertama adalah bersemangatnya kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita istiqomahkan sampai setelah puasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung 1 tahun 12 bulan. 12 bulan itu kemudian cara mobil itu dari 5 giginya turun ke 4 turun ke 3 turun ke 2 sampai 0. Itu biasanya di stopnya, di remnya, apa di turunannya dari mulai Rajab. Rajab itu maka biasanya diomongkan bulan bernama Rajab itu. Kemudian Syakban mengobat, menyirami dan sebagai mumpuk Syakban. Ramadan tinggal mundur panen. Nah Syawalnya menghitung keuntungan. Makanya ini museum ya, kalau dulu orang-orang sepuh ya, orang sepuh itu kalau mau puasa awal puasa ditimbang. Ya. Jangan nimbang badan nimbang badan awal puasa. Nah setelah puasa selesai itu timbang lagi, itu berat badannya mengurang apa tambah? Mengurang apa nambah? Menurun. Kalau andalan itu kan anak manusia itu ya ibadah. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah. Tiduran. Nah, itu biasanya itu ditinggal. Nah, itu kan secara lahir, secara batinnya inilah kemudian tambahnya ketakwaan kita.
antara kita dengan Al-Khaliq Sang Pencipta. Bagaimana cara kita menghitung menjadi hubungan harus dengan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita di channel itu beribadah. Bapak Ibu semua yang saya muliakan, nun sewu pernah saya khotbah itu ketika khotbah kedua saya nangis. Ketika itu saya membaca menerangkan tentang pendapatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali membagi hidup kita itu hitungannya 60 tahun karena Rasul itu 63. Rasul pernah dawuhnya di hadis itu mayoritas umat saya itu 60 sampai 70. Mayoritas. Alhamdulillah ini mohon doanya Bapak semua, ini saya bisa dipanjang umur ini teman-teman semua. Nggak bersinu dan sudah 60 tahun lebih. Ada bonus Bapak Ibu semua. Ini Imam Ghazali bagi usia 60 tahun itu untuk tidur. Imam Ghazali hitungnya 8 jam. 8 jam kalau 60 tahun berarti berapa? 20 tahun. Banyak kan? Jadi umur 60 tahun, kalau 60 tahun berarti tidurnya 20 tahun. Ya, untuk kerja Imam Ghazali bagi 8 jam. 20 tahun. Berarti 60 tahun umurnya 40 tahun untuk tidur dan kerja. Ya. Kalau dihitung coba ini ibu yang sudah pensiun, kalau dihitung ya, tadi sudah 60 tahun berarti 40 tahun itu tidur dan kerja. Yang untuk makan megang-megang itu 5 jam. Berarti 10. Berarti kalau 60 tahun dikurangi 60 tahun berarti untuk ibadahnya kecil. Sangat kecil. 60 tahun ya. Berarti kalau saya umur segini berarti ibadahnya jadi apa? Makanya dalam kitab Ta'limul Ta'lim dalam hadis dulu innamal a'malu binniyati wa likulli imrin ma nawa. Semua kita itu diniati hidup kita untuk ibadah. Dari mulai mau tidur sampai mau tidur lagi niat ibadah. Bapak Ibu khususnya yang masih menjadi guru, saya mudah-mudahan ini bukan mengingatkan tapi sudah ditapkan. Mau berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan itu dan Tomo saya akan berangkat mengajar di SMP N2 Tananya Al-Fatihah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira asli betul baik. Itu betul ini. Kongak suruh bangga. Oh doa, alhamdulillah. Pokoknya doa. Artinya niat. Ya Allah, saya itu niat itu mau nilai kalimatillah. Niat apapun itu niat. Semua niat. Mau jenengan bekerja apapun, mau makan semua Allah baik. Coba Allah baik mana? Itu kalau dalam tataran bahasa lama itu zaman itu. Kan kok lama bukan Allah baik ini kan saya, tapi lama kan semua. Coba. Ternyata Gusti Rasul mempelajari kita itu untuk mensyukuri itu bahwa yang namanya nasi, ya apa yang kita tanam itu dari mulai maju, ya nandur,
ngemes, terus gugur apalagi itu sampai matun, ya. Terus panen sampai jadi nasi, itu banyak sekali orang yang didoakan Allah baik lana mudah berkah bagi orang-orang yang telah bisa menghasilkan nasi. Makanya saya itu ceritanya dari apa saya dari gurunya itu Kiai Mahfuz Ali Irboyo. Beliau itu kalau makan itu pakai baju yang bagus, menghormati. Ditanya, kenapa kok mau makan kok pakainya sopan? Saya mensyukuri dan menghormati Allah yang telah syukur bisa makan dan tidak pernah menyisakan satu upah pun. Termasuk saya, tidak pernah saya makan jangankan 10, saya ambil separuh, saya tidak pernah saya, karena saya dijauhi bahasanya, apa saya jadi gurunya. Bayangkan kalau jenengan satu sekian tahun berapa kintal jenengan telah membuat. Ya kan? Kelihatannya kan sepele, tapi berapa kintal jenengan membuat nasi yang biasa. Ya. Jadi niatnya jenengan itu karena kalau semua itu hanya menjauh ya Bapak Ibu, jenengan hanya sholat, puasa, kira-kira pasti diterima betul? Pasti diterima betul? Yakin saya diterima. Kalau nanti saya nggak tahu ya saya diterima enggak sama Allah, yakin aja diterima. Ya kan kita kan nggak yakin aja, khusnul sama Allah. Jangan kemudian loh aku mau sholat diterima orang, enggak diterima. Ya, niat sholat sudah memenuhi tugasnya, syariatnya dilakukan. Dan cuman meskipun seperti itu ya, itu kan gini. Biasanya itu orang sholat itu sholat, tapi as-sholatu imaduddin, aman akomatin. Terus ada lagi, yang namanya sholat itu bisa mencegah dari mungkar, tapi melakukan saja. Sudah dilakukan saja. Kalau nanti kita aku masuk masjid orang belum sholat, apalagi parah lagi nanti. Bapak Ibu semua yang saya muliakan, tidak itu menjalin hubungan harmonis kita dengan Allah. Yang kedua, menjalin hubungan yang harmonis kita dengan diri kita. Jadi tadi karena umur kita 60 tahun dibagi sekecil-kecilnya, tetap kita tingkatkan niatnya. Dan sebelum itu saya gini, min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya bi husnil niyyati tsumma yasiru bi amal akhir. Kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirati bi su'il niyyati tsumma yasiru bi amalid dunya. Nun sewu, banyak orang yang melakukan amal dunia tetapi niatnya bagus jadi amal akhirat. Tetapi banyak juga orang yang mengamalkan akhirat tapi karena jelek niat jadi amal dunia. Kalau jenengan itu ngajar hanya nek orang berarti orang digaji ya. Jadi hanya digaji bukan nil. Tapi orang yang bekerja itu untuk beca, guru, apapun jenengan masa apapun lah, kira-kira amal dunia, tetapi niatnya untuk lillah, amalnya akhir. Tidak mungkin semua itu berfungsi dengan catatan niat. Terus yang mengusahakan kemudian hubungan kita dengan diri kita. Ada orang yang biasa mabok-mabokan, narkotik, narkoba, ya dan sebagainya. Pak, loh, duitku dhewe ngomong, ini nyuapku duitku, lo ngapain coba itu? Kan jadi walatul bi aidiku,
Kamu jangan jadikan kamu itu rusak. Ya bro, karena badan panjenengan dari mulai hubungan sampai hamakan bawah itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika itu Allah memberi bahasa ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Dari tadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Semua itu akan dimintai hisab pertanggung jawabannya. Jadi badan kita sendiri, apakah haram kita makan misalnya batu? Yang kan tidak usah apa-apa. Tapi makan batu ya rusak. Itu namanya menjatuhkan pada suatu kerusakan. Merokok. Kalau bagian rokok itu gimana? Kalau yang menjadikan merasakan dirinya rusak ya haram. Kalau rusak itu haram. Kalau jenengan misalnya kalau yang rokok enggak biasa saja. Oh ya. Jadi apapun semua yang kemudian kita kembali kita itu menjadi kerusakan itu haram. Nah, yang usaha ketiga adalah menjalin hubungan yang baik antara kita dengan yang lainnya. Di kalau tangannya yang sama, kalau dulure yang sama, semua itu semua. Ini menjalin hubungan harmonis dengan yang lain. Yang saya kepala sekolah itu saya diwajuri, Pak, saya itu 1 tahun 4 kali dimutasi. Ya diterima Pak, 4 kali itu. 1 dari katanya pindah ke ayah pindah ke Suwong pindah ke Jagoan. 1 tahun itu, wah diterima Pak. Luar biasa itu. Dilakoni itu artinya hubungan yang bagus saja nggak apa-apa. Maka tadi mensyukuri saja dan yang positif aja gitu. Enak kalau kita diberi turun ingkang soleh-solehah, diberi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah, dan diberi keselamatan fiddin wa dunya hatta akhirah dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian bagi Allah. Tentunya mohon kata kelempatan karena kesalahan bisa Allah adunun pangapunten sang adunun alipun. Monggo kita akhiri kanthi maosa Astaghfirullah innahu kana ghaffar. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan الشاكرين حتى الوافي مع مزيدا يا ربنا لك الحمد